Ya, teman-teman, kita balik lagi ya untuk membahas emiten teman-teman. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru gabung ya, kadang-kadang tahunya dari video short aja gitu teman-teman ya. Silahkan teman-teman baca dulu deskripsi dari channel ini teman-teman ya. Kalau bagi yang baru gabung ya, silahkan dibaca-baca dulu teman-teman ya. Atau nanti teman-teman silahkan dilihat-lihat dulu teman-teman ya. Sebelum nanti komentar mungkin teman-teman bisa mulai ya, bisa mulai dari kalau untuk secara TA bisa dilihat dari mulai tanggal sini teman. Kalau TA dari sini nih ya, dari sini. Kalau untuk sudah ada isiannya, untuk bandarmologinya sudah mulai dibahas di top loser ya di sini nih. Sama di sini ya untuk 5 saham di koleksi asing teman-teman ya. Baik teman-teman, kita mulai lagi dari pembacaan komentar dulu ya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Bro Shot Pais ya. Terima kasih atas support tanknya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Raja sudah saya TP, tekanan jual tinggi terus. Lumayan dapat 6,5%, asal muter ya kan. Bantu analisa mapai. Apakah bisa ke area shadownya tanggal 7 lagi? Ya, teman-teman ya. Yang penting teman-teman bersyukur dengan apa yang didapat, teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu dilebihkan, teman-teman ya. Nanti kita coba bahas untuk mapak ya di malam ini. Mudah-mudahan bisa kebahas ya. Terus dari siapa nih? Dari Brosot CL R4V ya. Terima kasih atas super tanknya ya. Donat berupa super tank ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman-teman dengan komentar. Terima kasih. Analisa sampaninya sama-sama bro ya. Yang penting kebermanfaatan ya. Sayang banget sebenarnya semua di sekitar panggung. Ditunggu 100 subscribernya. Sukses selalu. Amin. Makasih atas doa-doanya ya. Mudah-mudahan doa teman-teman semuanya dikabulkan ya. Saya pun berdoa teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah ya. Dan sekali lagi terima kasih atas support tanknya ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman-teman. Ini dari siapa ya? Dari Nopel Wahyu Indrawan ya 277. Bahas Diva. Diva udah dimasukin watch belum ya? Kita cek dulu ya. Diva. Oh, Diva belum masuk ya. Saya masukkan ke watchlist dulu ya, teman-teman ya. Terus dari siapa lagi? Dari Bro Sol Ahmad ya. Terima kasih sharingnya. Salam sehat selalu. Amin. Makasih ya bro. Selama ini selalu memberikan support berupa dukungan ya di channel Update Saham ID. Dari siapa lagi? Dari Bro Kevin Refauji 3382. Tolong bahas Pani buat besok tanggal. Tadi beli di average 13.200, apakah bagus untuk hold? Kalau Pani di hold nggak jadi masalah teman-teman ya. Saya punya target ke angka 19.000 teman-teman ya. Pani itu ya. Silahkan aja teman-teman. Mungkin bisa lihat di sini nih ya. Untuk Pani sudah saya bahas di sini nih. Di tanggal 8 Juli ya ada Eka nih, ada khusus teman-teman ya. Saham Pani apakah bisa untuk jangka panjang? Nah ini teman-teman ya. Sudah saya bahas juga. Ini punyanya Bro Shot CLL R4P yang ini ya. Oh, sudah saya bahasin ya. 13 masih bisa apa teman-teman ya. Terus dari Salpin Cahyadi 727. Nano delisting bentar lagi nggak dibahas. Nano delisting. Coba nanti bahas ya. Nano akan delisting. Nanti coba saya bahas ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu dulu ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Langsung aja kita bahas yang nanyain IOTF ya, akan kita bahas juga teman-teman ya. Baik, kita mulai dari IHSG kita dulu teman-teman ya. Hari ini tanggal 9 ya, bulan Juli tahun 2025 jam 21. Nah, teman-teman, walaupun sudah pada listing ya, ternyata transaksi BI kita di bawah 10 triliun, teman-temannya 8,9 triliun. Sebenarnya BI sangat sedih sekali gitu. Padahal ini sudah ditarik teman-teman ya. Bagaimana magnetnya untuk kemarin kan alasannya karena
wah kata sepi katanya karena banyak dananya ngendap di listing IPO teman-teman ya. Nyatanya pas tanggal 8 tanggal 9 transaksinya tidak lebih daripada 10 triliun, bahkan di bawah 10 triliun teman-teman ya. Padahal standarnya itu 10 triliun teman-teman. Ada apa ini? Nah gitu teman-teman, ada apa ini? Dah teman-teman sendiri sudah tahu kenapa gitu kan. Yang pasti teman-teman ya, foreign keluar aja teman gitu aja. Foreign keluar, tetapi si IAC kita menunjukkan ke atas teman-teman, nggak jadi masalah teman-teman, karena kebiasaan si foreign itu masuk itu ketika dia sudah di step kedua teman-teman ya. Mungkin nanti setelah di angka 6.978 atau mungkin sudah melewati MA 200, mungkin si foreign sudah mulai masuk kembali ya. Dan nyatanya memang si foreign ini masih keluar 382,9 miliar, tapi ya sekitar up teman-teman ya 0,57% atau 40 poin di level 6.943 teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi kenyataannya seperti ini. Tetap teman-teman transaksi beberapa hari ini ya di bawah 10 triliun dan foreign masih tetap keluar teman-teman ya. Sehari ini 382. Kita belum saya catat di sini ya. 382 titik berapa ini? Titik 9 ya. Nah, teman-teman ya sudah saya catat. Jadi beberapa tentang bulan 7. Nah, teman-teman ya. Sudah 3 hari ini foreign tetap keluar terus-terusan teman-teman ya. Sekarang aja udah 1,6 triliun ya. Baru 3 hari segitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sih secara TA bisa sampailah teman-teman ke angka 6978 ya. Untuk menutup gapnya. Nah, mungkin bisa ke situ teman-teman ya. Nah, ke sini nih. 6970-an lah teman-teman. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar kita akan bahas. Saya minta 4 bank dulu teman-teman ya. Kita mulai dari BBCA dulu ya. Jangan dari BBCA dulu ya. Oh, teman-teman, kayaknya BBCA itu kita lihat teman-teman ya. Apa yang terjadi dengan BBCA ya. Ya, BBCA masih teman-teman ya, masih posisi dia belum bisa up ya. Hari ini masih ada pembuangan ya dari seorang foreignnya 194,8 miliar. Secara TA pun masih posisi downtrend ya. Downtrend artinya MA10-nya berada di atasnya teman-teman. Artinya belum bisa loncat kodok teman-teman ya. Padahal saya ingin loncat kodok ya. Minimal ke angka 8775 gitu ya. Ternyata tidak dikasih. Dan cenderung dia berdiam diri di area sini teman-teman ya. Tidak jauh-jauh dari 8.500 ke atas sedikit ya. Cenderung di sideways antara 8775 sama di angka 8500-an teman-teman ya. Sekitar berapa poin teman-teman ya. 200 poinan ya, bermain di area situ aja teman-teman. Tapi mudah-mudahan nanti seiring dengan waktu mungkin si MA-nya sudah mulai ke bawah. Nah mungkin disitulah saatnya teman-teman ya. Tetapi sampai saat ini teman-teman ya, si foreign tetap keluar ya. Terakhir ada pengambilan itu bukan pengambilan, net sell-nya ya. Net sell-nya itu tanggal 30 Juni, berarti Juli ke sini itu terus buangan teman-teman ya. Nah, tapi Smart Money sudah mulai masuk walaupun sedikit ya. Mudah-mudahan besok teman-teman misalnya ke level MA 10-nya ya. Yang ke 6.220-an lah teman-teman, bisa dapat 100 poin tuh teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa terjadi seperti itu ya. Untuk BBCA tetap masih posisi pembuangan. Lanjut ke emiten tadi BMRI ya. BMRI. Kita cek BMRI posisinya di mana. Ya, sama teman-teman ya, masih di tanda penurunannya. Kemarin yang kita bikin itu ya. Posisi bandara lokal sama Poinjun masih posisi jualan, dan Smart Money ikutan jualan juga teman-teman ya. Posisinya masih sideways, belum menandakan akan up ya. Kemarin teman-teman, sorry ya, kemarin padahal Smart Money sudah membawa dengan baik ya, namun tidak kuat juga akan menahan gempuran dari seorang bandar foreignnya ya. 245 miliar teman-teman ya. Si foreign hari ini keluar. Tapi yang nyangkutin bagus teman-teman si BK nih ya. Yang nahannya si BK ya. Si CC si agak cenderung ditahan di harga sekarang ya, baik BBC ataupun PMRI ya. Belum
beranjak mau ke atas atau mau ke bawah teman-teman ya. Cenderung masih labil gitu ya. Mau diturunin nggak nih ke tengah 8,9 ya. Padahal saya pengen turun ke sini dulu teman-teman ya. Itu akan lebih mantap lagi kalau ke situ ya. Oke, walaupun ada pembuangan dari YU, ZP, AKTP sama BB, tetapi BK masih nambung teman-teman. Biasanya BK suka pakai shadow besok teman-teman ya. Mudah-mudahan terjadi seperti itu ya. Lanjut ya, BMRI masih posisi saya duanya. Lanjut ke BBNI. Kagok ya kalau ngebahas dari BBCA dulu ya. BBNI sudah mulai hijau teman-teman, sudah mulai hijau dan bandar lokal ngambil ya 11,3 ribu lot, tapi si Poren malahan keluar 9,4 miliar ya. Di sini terdeteksi ada si BK sama si AK yang melakukan penjualan. Nah, si KZ nih ngumpulin teman-teman, KZ, ZP ngumpulin nih. KZ sama ZP ada kemampuan teman-teman ya, walaupun net sell ya 9,4 miliar, tetapi terjadilah hijau dikit teman. Tapi dalam posisi masih belum teman-teman ya. Masih belum bisa uptrend karena MA10-nya masih berada di atas teman-teman ya. Smart money tapi bagus teman-teman, hari ini sudah mau masuk walaupun sedikit ya. Oke teman-teman, BBNI saya tidak punya tahanan kecuali di bawah teman-teman di tanggal 8 tanggal 9 ya. Kecuali di sini doang tahanannya. Jadi sini cenderung kalau mau dilepas ya mau dapat sampai ke angka sini nih. Soalnya sini sudah tidak punya tahanan lagi teman-teman ya. Tunggu aja nanti teman-teman ya, ini sudah mulai hijau, mudah-mudahan si BK besok belilah teman-teman ya. Mereka kan walaupun 1 tik 2 tik teman-teman kan saya bilang kan miliaran teman-teman ya. Jadi untuk mereka walaupun 1 tik ataupun 2 tik aja ataupun 1% aja mereka untungnya sudah lumayan. Karena mereka mengeluarkan duitnya bukan yang sedikit teman-teman ya. BBNI sudah, BBRI teman-teman. Ya kagak enak teman-teman ya kalau ngebahas dari PBCA dulu. Kagok ya. Nah, BBRI teman-teman sudah mulai bagus juga, hijau juga ya per hari ini, tapi masih teman-teman, tapi cenderung berkurang ya. Untuk net sale-nya 15,1 miliar sekarang ya. Nah, si ZP sudah mulai masuk, bagus teman-teman. ZP, RX juga sudah mulai masuk ya. Si BK sayang banget keluar ya. Si BB keluar juga. Ini tetap teman-teman ya. Belum menandakan adakan up ya. Mudah-mudahan besok sih bisa minimal nyentuh lah untuk MA10-nya teman-teman. Dan tanda kenaikan ada di level 3770. Tidak ada loncatan kodok teman-teman ya. Cenderung santuy, tenang, sambil nggak pada ngeteh kali teman-teman porennya nih. Oke teman-teman ya, ZP sudah masuk 100,9 miliar dan disusul dengan aksi di sekitar si AG. Kita lihat untuk domestiknya siapa? Oh teman-teman kita banyak yang ambil. Tapi kalau kita lihat dari teman-teman kita di sini, teman-teman ternyata di sini terdeteksi ada smart money yang masuknya. Mudah-mudahan yang masuknya bukan hanya dari retail biasa, tapi retail dari kalangan smart money teman-teman ya. Oke teman-teman sudah mulai mendekati nih teman-teman si MA10-nya, jangan sampai lepas lagi ya. Karena masih ada tanda penurunan di level 3.600 teman-teman, itu untuk tanda penurunannya. Kalau jebol ya saya pingin ke sini teman-teman, ke angka tanggal 8 tanggal 9 ya, di berapa nih, di angka 3.440-an ya teman-teman. Oke, masih belum posisi uptrend teman-teman, tunggu dulu, sabar dulu. Kalau teman-teman pengen istilahnya pas beli langsung agak naik dikit ya teman-teman, harap bersabar aja ya. Tunggu sampai betul-betul nanti saya masuknya di bawah candle teman-teman ya. Oke, sementara ini begitu ya teman-teman ya. BBRI, BBCA, BBNI sama BBCA juga masih belum terlihat ada perkembangan untuk di up teman-teman, karena semuanya masih berada di bawah MA10 teman-teman ya semuanya ya. Oke teman-teman, sudah ya untuk pembahasan 4 bank. Oke, kita mulai dari MAPA dulu nih teman-teman ya. Tadi MAPA dari teman kita ya. MAPA. Pertanyaannya adalah apakah bisa ke area shadow tanggal 7 lagi? Ini ya. Oh, ini tanggal ini. Apakah bisa? Nah, teman-teman pertanyaan apakah bisa? Nah, kalau lihat dari teman-teman isiannya, teman-teman ya, isian dari bandar lokal dulu deh. Bandar lokal itu masih punya barang, teman-teman. Perhatikan ya di sini nih. Sejak pengambilan tanggal 24 Juni, teman-teman ya. Juni itu dia masih punya barang. Lalu terjadilah penjualan waktu tanggal 7 Juli, teman-teman, yang tadi bilang teman kita itu ya, 7 Juli sudah mulai keluar. Terjadi shadow lagi di sini kan, berarti target yang saya targetkan itu hanya tersentuh sama shadow aja gitu kan. Lalu terjadilah pembuangan dan terjadilah si kepala merah
ya, teman-teman. Maka terjadi hari ini open gap ya, open gap yang harusnya dibuka dari 705, 710 ya. Di open gap agak atas sedikit ya, di angka 720-an. Nah, pas ngangkat ini teman-teman kan ada dividend trap nih 44 ya. Ada 4 perak dividend trapnya tapi tidak terjadi teman-teman. Apalagi ini belum menyentuh MA 10 teman-teman ya. Di MA 10 kan di bawah dikit ada gap teman-teman di sini nih, ada gap kecil ya sebagai tanda penurunannya tetapi belum kesentuh. Dan per hari ini itu ternyata Bandar Lokal sedang akumulasi lagi. Plus Bandar Poren belum jualan, teman-teman. Seperti ini. Jadi Bandar Polen ketika kemarin ada penurunan itu ternyata tidak jualan teman-teman ya. Malahan dia beli lagi walaupun sedikit tapi beli net buy ya. Walaupun sedikit tapi mereka masih lihat artinya masih berupaya untuk membeli teman-teman. Kalau ditanya bisa ke level sini lagi ya. Kalau secara lihat MA-nya teman-teman ya. MA 10 kan berada masih di bawah candle. Berarti masih posisi uptrend teman-teman ya. Posisi uptrend berarti masih ada potensi bisa mencapai ke tanda kenaikan bisa ke level 820 ataupun nanti bisa ke angka 855 lagi di sini teman-teman. Kalau ke sini ya saya mandangkan ke angka MA 200 dulu gitu kan. Nah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa disentuh lah teman-teman untuk mapa ini ya. Kita cek mapa di sini teman-teman. Mapa, 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 mapa. Nah, mapa ketika harga sekarang itu sudah mulai di harga premiumnya. Artinya di harga standarnya dia jualan teman-teman ya. Kemarin kan murah banget ya di angka 521 tapi sekarang sudah di standarnya nih. Ya, dia tengah ke atas. Nah, sini mudah-mudahan sudah mulai up, teman-teman sudah mulai up. Tinggal tunggu breaknya aja. Makanya ini saya tidak hapus teman-teman tanda kenaikan yang di sini nih. Di angka 775 kan pas banget di sini ya. Ini kalau dia mampu teman-teman mendobrak dikit aja lebih dikit aja teman-teman ya. Baik si kepala merah ataupun candle hijau teman-teman ya. Contoh ini kan berapa nih? 778 775 ya. Nah, lebih dikit 780 785 aja. Fix ini mau melanjutkan kenaikan teman-teman. Tapi kalau dia tidak sanggup teman-teman ke level yang tanda kenaikan ini, fix dia mau melanjutkan penurunan kembali. Bisa dia mengambil dulu napas yang panjang dulu nanti bisa didobrak. Yang penting dia tidak lepas daripada 620-nya. Kalau 620 lepas hati-hati teman-teman ya. Bisa dia bisa ke bawah lagi teman-teman ya. Bisa ke level 575 untuk menjemput tanggal 8 tanggal 9 gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi si mapa ini teman-teman ya, dia harus bisa ngedobrak ini dulu nih. Karena sudah 2 kali kan, 1 kali, 2 kali dia tidak sanggup. Yang mudah-mudahan yang ketiga kalinya sanggup. Lepasin dikit aja. Yang angka 780 aja, 785, 780, 790 akan lebih baik lagi. Fix dia akan menjadikan yang tanda kenaikan di sini teman-teman ya. Yang saya bikin di sini itu kalau sudah kebongkar fix dia mau melihat kenaikan bisa ke level 855 teman-teman ya. Itu jadi bagaimana kemampuan seorang bandarnya untuk mendobrak tanda kenaikan yang ini. Tapi secara isian ya, si bandar lokal itu masih ada di dalam. Bandar Polen apalagi belum jualan secara signifikan. Per hari ini si EU masuk sama si BK, teman-teman ya. JP juga sudah mulai masuk. Saya pikir sih bisa teman-teman untuk mendobrak lah besok. Ngedobrak lah teman-teman, minimal lebih dikit aja. Biar tanda kenaikan ini gugur. Semisal waktu tercapai kan pada gugur semua tuh teman-teman tanda-tanda kenaikannya, maka tercapailah tanda kenaikan yang berikutnya yang ketiga di sini kan. Nah, kalau sudah mulai di sini sudah kedobrak, fix dia mau ke angka 82 dulu teman-teman. Ya mungkin nanti dengan shadow bisa teman-teman kasih area. Cuman kalau dia sudah bisa mendobrak angka yang sekarang saya kasih tanda garis di sini nih, cenderung dia akan uptrend. Karena dari isian pun masih baik teman-teman ya. Sebenarnya lokal pun belum jual signifikan. Apalagi MA juga masih menuju ke atas. Baik MA 10 sama MA 20-nya. Saya pikir sih ke MA 200 bisa lah teman-teman ini. Oke teman-teman, mapa seperti itu ya. Ada IOTF. IOTF nih pada nanyain IOTF. IOTF. IOTF, IOTF. Wih, pas banget di harga murah kemarin yang mantuannya ya. Lebih dikit, kurang dikit ya. Nah, teman-teman ya, kemarin kan saya pikir tanda kenaikan sementara bisa ke level 76 ya. Sudah tercapai dengan baik. Satu lagi nih teman-teman nih. 89 teman-teman ya.
Dan kenaikan sekarang itu si Bandar Poren belum jualan loh teman-teman. Maaf, nih masih ada net net buy-nya teman-teman. Apalagi kemarin penurunan yang signifikan ini kan si Bandar Poren ngambil sampai banyak teman-teman, berapa berapa juta kemarin. 2 miliar ya. Net buy-nya itu 2 miliar teman-teman kemarin itu. Ada si Cece itu teman-teman ya. 2,2 miliar sama si AK. Nah, kita cek nih tanggal 9-nya si Cece keluar nggak? Ternyata si Cece itu masih ngambil 2,2 miliar lagi teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita gabungin 8 tanggal 9 itu nih ya 2,2. Sorry ini tanggal 8, tanggal 9. Berarti kemarin siapa yang ngambil tanggal 8 ya? Kita coba cek. Yang ngambil tanggal 8 siapa? Oh si SQ ngambil di sini teman-teman ya. Terjadilah kenaikan sekarang kan. Nah ternyata yang ngambil itu adalah yang sekarang itu si CC 2,2 miliar teman tuh ya. CC si SQ keluar, si CC digantiin sama si CC kan. Plus si AK. Nah saya pikir sih bisa teman-teman ya. Apalagi seorang CC yang biasanya ngumpulin barang dulu baru bisa mengapa harga ya. Saya pikir sih ke level ini bisa teman-teman ke 106. Kenapa? Karena posisinya itu si CC sudah mulai ngambil. Kalau CC Poren kan biasanya ngumpulin barang langsung maaf harga dan jualan teman-teman ya. Saya pikir bisa ke situ teman-teman ya. Tapi kalau secara MA saya cenderung santai aja dulu. Tapi kalau secara candle teman-teman ini kan candle bullish nih teman-teman ya. Candle bullish itu suka ada kenaikan teman-teman. Candle bullish itu apa? Jadi candle bullish itu kemarin dia kan close di angka 64. Nah tiba-tiba dia open bawah teman-teman langsung didorong ke atas. Nah ini namanya candle bullish. Tapi suatu saat candle bullish suka saya bilang candle si malakama teman-teman. Kenapa? Karena suatu saat akan ke sini lagi gitu ya. Baik dengan cepat, kadang-kadang dengan cepat. Jadi naik terus balik lagi ke bawah, kadang-kadang seperti itu. Nah, besok manfaatin aja karena si Cece pun sudah akumulasi, sedangkan si Cece itu punya barang nih 76 ya. Nah, khawatirnya si Cece itu langsung jualan teman-teman. Nah, ini untuk bandar lokalnya siapa? Bandar lokal sudah mulai masuk, nah teman-teman sudah pada masuk nih. Ya, teman kita pada masuk. Kita cek untuk gross ini dia kayak YP. Oh iya, teman-teman scalping pada masuk semua teman-teman. YP, XL, XL pada masuk semua. Cuman teman-teman scalping YP sama XL-nya sudah pada keluar sudah pastinya. Nah, sekarang yang nempel itu teman-teman kita ya, banyak yang teman-teman kita. Nah, tinggal bertarung nih mau sama si bandar CC-nya nih. Sama-sama di harga 76 teman-teman ya. Nanti kalau dibawa ke bawah sebentar set bawa ke bawah lagi, itu kan teknik dagang mereka teman-teman ya. Karena kan dibawa ke bawah sebentar, bisa seperti itu teman-teman. Tapi kalau saya sendiri teman-teman, kalau saya sendiri ya, saya cenderung tidak akan ngambil. Kenapa? Tapi kalau mau teman-teman istilahnya suka dengan kenal beli seperti silahkan aja gitu ya. Kalau saya sendiri cenderung akan menunggu MA-nya aja kalau saya teman-teman. Saya pingin beli itu secara normal aja. Saya tidak akan spekulasi. Kalau ini kan sebenarnya spekulasi aja. Karena apa? Karena candle bullish seperti ini suka ada kenaikan ya. Candle bullish ini suka ada kenaikan. Apalagi ditopang dengan si CC itu beli teman-teman. Kemarin si SQ yang beli di sini kan. Tidak ada yang nerima barang daripada bandar lokal. Nah sekarang si SQ sebagai poren, si SQ poren ngeluarin barang yang dari si Cece teman-teman. Si Cece pasti udah pandai lah untuk jualan, apalagi barangnya lumayan teman-teman ya, 300.000 lot kan lumayan teman-teman. Bisa jadi dia bisa jualan di pada yang penting ada yang nerimanya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman YP dipanggil lagi gitu kan. Sudah barang tentu bisa ke level ini teman, bisa melebihi MA 10-nya ya. Nanti kalau MA 10 kalau saya sendiri akan nungguin MA 10 dulu teman untuk menstabilkan dulu. MA 10-nya akan kita lihat bagaimana nanti tunggu koreksiannya baru kalau saya sendiri akan masuk di situ teman-teman. Kalau saya sendiri gitu kan. Karena saya tidak spekulasi kalau saya teman. Sekarang itu saya sudah tidak pernah spekulasi lagi teman-teman ya. Cenderung saya itu berencana teman untuk pengambilan itu berencana. Tapi ingat ini milik bandar teman-teman. Jadi kalau milik bandar mah santai ya teman-teman, nyangkut di harga sini aja masih bisa kejemput 175 aja masih bisa kejemput, tenang aja teman-teman ya. Karena milik bandar teman-teman ya. Kalau milik bandar mah santai teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya teman-teman ya, lihat sejarahnya ketika terjadi kenaikan tinggi itu akan terjadi candle merah tetapi dengan shadow teman-teman ya. Itu sejarahnya ya teman-teman ya. Makanya saya bilang seperti itu teman-teman ya. Apalagi volumenya sekarang kalau orang-orang yang suka ngikutin volume nih, kadang-kadang wah volume gede nih, pasti pada ikutan.
Pasti besok hajar kanan. Kalau terjadi hajar kanan besok akan cenderung bagus, teman. Kenapa? Karena pasangan seorang bandar, teman-teman, pasangan bandar sebelah kanan, barang sebelah kanan dimakan sama teman-teman yang hajar kanan. Beda kalau besok terjadi, teman-teman ya, banyak yang nunggu sebelah kiri, hati-hati. Si Cece sudah punya barang di harga 76 loh, teman-teman gitu ya. Bukan di atas ya. Makanya kalau besok terjadi antara istilahnya candle shadow, teman-teman ya, terjadi candle merah dan shadow, cenderung dia mengikutin sejarahnya. Makanya saya cenderung kalau mau masuk ke YOTF ini nanti, teman-teman, setelah dia betul-betul saya sebelumnya menghadap ke atas dan terjadi pengakumulasi lagi dari seorang bandar lokal, teman-teman ya. Itu kalau cara saya, teman-teman ya. Tapi di sini bandar foreign itu sangat berpengaruh ketika dia memaaf harga sampai ke tinggi begini, teman-teman ya, berpengaruh nih ya. Di sini akan terjadi enak, teman, besok ya. Karena terjadi shadow itu, set bawa ke atas, set bawa ke bawah, akan seru lah, teman-teman ya. Teman-teman sekaping harusnya udah siap-siap, teman-teman ini ya. Oke, teman-teman, IOTF seperti itu ya. Mudah-mudahan besok terjadi kenaikan, karena berdasarkan sejarahnya, kalau teman lihat sejarah gitu ya. Makanya teman-teman saya suka lihat sejarah, sejarahnya ketika naik tinggi itu terjadi shadow merah, teman-teman. Ada shadow dulu baru merah ini nih. Kalau teman-teman perhatikan ya, ketika dia di bawah, teman-teman ya, terjadi shadow di sini kan. Nih, saya suka lihat sejarahnya, teman-teman ya. Sejarah itu penting. Oh, begini, begini. Makanya nanti saya ngambilnya itu nanti setelah MA aja, teman. Setelah MA 10 betul-betul berada di bawah candle, teman-teman, bisa jadi terjadi seperti ini gitu, teman. Nih, seperti ini. Nanti cenderung saya akan ngambilnya ketika normal aja. Ketika normal, MA 10-nya sudah mulai di bawah candle dan menuju ke atas ya, teman-teman. Disitulah saya mungkin akan masuk kalau saya sendiri. Cenderung saya akan melihatin aja, teman-teman ya. Tapi tenang aja, teman-teman, tenang aja. Ini kan milik bandar. Jadi walaupun nyangkut, teman-teman, contohnya besok nyangkut di sini nih ya. Misalkan besok terjadi transaksi dan penurunan, teman-teman ngambil sebelah kanan gitu kan. Langsung makan sebelah kanan. Tiba-tiba dibawa ke bawah lagi, tenang aja. Pasti kejemput ya. Contohnya kan 76 nih, 87 sekarang ya 87. Tidak terjadi kenaikan, nyangkutlah teman-teman di 87. Tenang, pasti kejemput. Kenapa? Ini milik bandar. Bandar itu pinginnya seperti ini, mempermainkan teman-teman yang main harian. Makanya kalau saya swing kan, saya akan lebih baik menunggu. Kalau saya sendiri akan menunggu bagaimana nanti CMA 10-nya itu berada di bawah kemudian menuju ke atas, dan nanti enak untuk ngebelinya kalau saya sendiri seperti itu ya. Oke, teman-teman, IOTF seperti itu ya untuk penjelasan IOTF. Jadi teman-teman harus bisa merencanakan ketika nanti besok terjadi kenaikan yang signifikan dengan shadow. Kalau teman-teman mau scalping, ingat ya. Kalau teman scalping, ingat ketika sudah mulai ya longsor-longsor, udah cut loss aja, teman-teman. Kalau terjadi kenaikan, udah teman-teman harus mengulang lagi, belajar lagi. Oh, ternyata kalau scalping seperti ya apa namanya di IOTF harus seperti ini. Langsung teman-teman tulis. Kalau terjadi kendala seperti ini di saham IOTF akan terjadi begini, 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 begini. Tulis. Jadi pas nanti kejadian saya harus beli kapan? Apakah saya harus beli di penutupan atau nanti jual pas pembukaan market, atau nanti teman-teman pas tengah-tengah, pas lagi turun ke bawah baru beli. Nah, itu akan menjadi pengalaman buat teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi kabar dari saya bahwa si Bandar Foreign itu cenderung yang si SQ ngejual ke si CCC. Sedangkan si CCC itu suka bagus, teman-teman. CCC itu apa? Memaaf harga. Itu yang suka dilakukan sama si CCC itu, memaaf harga. Tadi ingat, teman-teman, CCC itu bukan punya harga di 76. Mereka banyak akun loh, teman-teman ya. Memang brokernya CC tapi mereka banyak akun. Bisa jadi ada yang di harga 55, 55, 57, 58, 59, teman, sampai ada yang di 60. Maka pas di average jadi 76. Bahkan kan teman kita aja nih yang di sini ya, tidak semuanya beli di harga 76 kan? Tidak mungkin YP juga tidak mungkin semuanya di angka 76. Ada teman kita yang beli di akhir dapatnya yang angka 87, 85. Tapi kalau di average kan XL juga teman-teman banyak akun kan. Bedanya kalau teman-teman kita yang retail itu akunnya itu banyak atas nama orang masing-masing, tapi atas nama broker XL. Tapi kalau bandar itu ya perkumpulan mereka, teman-teman ya. Jadi akun-akunnya itu bukan istilahnya akun satu harga. Nggak mungkin kalau dia punya akun satu harga. Itu teman-teman ya. Oke. Jadi untuk ETF seperti itu ya.
Ada SCMA nih teman-teman ya, sudah mulai di SCMA dipertanyakan juga. ECMA, SMM ini bukan tanda tanda kenaikan, tanda penurunan malah teman-teman. Udah lama yang nggak dibahas ya. Tanda penurunan semuanya sudah dicapai dengan baik teman-teman. Kita kecilin dulu, kita gedein dikit ya. Oke, kita bahas ECMA. Di sini ada tanda penurunan di level 148 teman-teman ya. Itu tanda penurunannya. Di sini ada gap kecil dan sedang sudah penuhi dikit lagi ya, dikit lagi di gap kecil di angka 158 dan ini target tanda kenaikan 163 teman-teman ya. Ini tanda kenaikannya 163. Ini target mungkin kalau ini tanda kenaikan di MA 200 teman-teman, dan targetnya bisa di sini teman-teman nih. Nah, bisa di tanggal 169 yang targetnya nanti. Nah, ini sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Si MA sudah target berapa? 07 ya, 25. Nah, ini saya yang suka seperti ini teman-teman ya. Nah, MA 10 di bawah kanal menuju ke atas. Nanti teman, kalau yang swing nih ya, kalau yang teman-teman yang suka apa namanya trading harian ya mungkin bisa manfaatin aja gitu teman. Tapi kalau yang swing santai aja teman-teman ya. Perhatikan di sini ada gap yang sangat lebar teman-teman, bukan ya, bekas dividend trap ya di sini nih. Target gap dividend trap. Oke, nah ini adalah target yang saya akan capai di sini teman-teman. Jadi kalau swing itu punya pencapaian teman-teman ya. Oke, saya akan ke sini 208 karena sudah mulai dimainkan kan di sini nih. Saya akan melakukan take profit nanti di sini. Apabila turun pun saya akan take profit di sini ataupun nanti di bawah sedikit lah di angka 208 atau pas banget 200 pas mau ke harga trapnya 208 nggak usah dipasin 208 teman, 200 sudah cukup gitu. Jangan mentang-mentang targetnya di 208 pengen 208 aja jual teman. Siapa tahu kan sebelah kanan teman-teman si candlenya gitu, candlenya si harganya kan susah jual harus diantrikan. Jangan ngebiasain kalau ngejual itu antri teman-teman ya. Jadi kalau targetnya 208 jualnya sebelah kiri aja teman-teman, 207, 206, 200 teman-teman ya. Jadi langsung keterima duitnya. Oke teman-teman, jadi nanti apabila dia turun kembali teman-teman ya, ini sebagai perencanaan planningnya, dia kan sudah mulai up ya menuju tanda kenaikan berikutnya di angka 163. Apabila dia turun teman-teman ya ke level 148 masih aman, gak usah jadi masalah karena sudah mulai. Ini juga tanda penurunan juga di angka 14, ada gap kecil di situ ya. Ada gap kecil nggak jauh masalah teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau biasanya saya itu cek di sini dulu nih SCMA grup MTech sama buka. Buka udah di ada yang nanyain buka, kalau takut saya lupa teman-teman. Buka udah masuk di sini ya. Nah, SCMA itu sudah mulai dulu kan supportnya di angka 118. Ternyata mungkin mudah-mudahan sih tidak dikasih ke sini gitu ya. Mudah-mudahan tidak dikasih ke situ karena masih ada target kan. Nah, masih ada nih. Di angka 134. Nah, di angka 119 sama di angka 117 teman, itu targetnya sebenarnya. Makanya nanti ini teman-teman, apabila dia sanggup menjebol area 163 ya, dijebol kembali ada koreksi lagi, MA 10-nya masih berada di bawah candle, terus ngejebol lagi 169 lebih dikit aja teman, 170, 172 fix dia mau melanjutkan kenaikan bisa ke level 183 untuk melanjutkan kenaikan sampai ke level sini 208. Nah, tetapi apabila teman-teman tidak terjadi kenaikan, teman, karena sini kan si bandar lokalnya ini belum melakukan pembelian lagi ya. Hari ini ada penjualan hanya bandar foreign aja yang masuk tuh. Ada CC nih 2 miliar juga sama. Nah, biasanya CC itu ngambil barang, jual maaf harga dan jualan. Jadi masih ada waktu 2 hari. Saya pikir ke level sini masih bisa. Mungkin nanti ngasumsi nanti ada koreksi-koreksi sebentar teman-teman ya. Apabila tidak terjadi kenaikan teman-teman, manfaatin aja ya, bisa ke level 162 atau dia cenderung tidak kuat 162 berarti hanya diizinin sampai sini aja sama bandar lokalnya. Soalnya si bandar lokalnya belum melakukan pengambilan lagi semenjak di sini nih ya. Ngambil terus dia langsung jualan lagi, ada sedikit pengambilan, ada sedikit kenaikan lalu jualan lagi. Nah, mudah-mudahan besok didukung ya sama si bandar lokalnya untuk memaaf harga. Dan si Smart Money pun sekarang nah sudah masuk banyak teman-teman, sini ada hijau
tinggi, terjadilah kenaikan per hari ini tapi tidak kempes. Artinya smart money masih ada di dalam, teman-teman ya. Smart money masih ada di dalam. Jadi teman-teman kalau sudah mulai masuk di sini, nanti teman-teman melakukan planningnya seperti itu, teman. Jadi oke, saya masuk sekarang, saya punya apa? Makanya saya bilang jangan masuk all in gitu, teman. Nggak ada yang nyuruh all in, teman. Kecuali kalau teman-teman sudah tahu, udah saya nih akan masuk all in ketika MBT ini sudah tuh saya akan masuk di sini ya, karena nanti walaupun turun ke angka 184 akan saya biarin paling berapa persen turunnya. Nah, mungkin teman-teman masih seperti itu gitu ya. Contohnya kalau masuk sekarang gitu ya, paling 14% lah masih aman, 14% teman-teman gitu ya. Ataupun nanti sampai ke level sini nih, saya akan melakukan apa gitu. Nah, 25%, ya contohnya penurunan sampai 25%. Nanti ketika turun lagi, nanti akan masuk seperti ini lagi teman-teman saya di sini contohnya. Jadi ketika MA10 di sini, nah contoh di sini kembali ke sini lagi, saya akan masuk di sini lagi. Dengan nominal yang sama, nanti average saya diperkirakan akan di 134. Udah teman-teman tinggal setengahnya, kalau hanya kejemput aja cenderung ya pasti kejemput ya. Karena biasanya kenaikan itu antara 1/4 atau angka setengah biasa kenaikan untuk sementaranya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan terjadi. Sebenarnya ini belum mencapai support teman-teman ya. Support itu di sini di bawah di angka 115 ya. Makanya sini si bandar lokalnya mengizinin enggak besok naik nih teman-teman ya. Kalau ngizinin akan lebih keren. Padahal sebenarnya lokal juga sebenarnya belum semuanya keluar nih, baru setengahnya aja keluar di sini teman-teman. Nih area sini ya. Oke lah, besok mudah-mudahan seperti sini ya, ke sini, mudah-mudahan ke sini nih ke 162 karena si Cece sudah mulai ngambil nih. Karena kebiasaan Cece itu biasanya dia ngambil barang, ngumpulin barang, maaf harga dan jualan teman-teman ya. Biasanya seperti itu untuk Cece itu. Mudah-mudahan terjadi lagi ataupun nanti mungkin strategi Cece sudah beda lagi gitu kan. Bisa jadi sekarang ngambil ketika lagi berjalan seperti ini sambil jualan, bisa jadi seperti itu dan sisanya diturusin kepada yang lain, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, SMA mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan Cece bisa melakukan maaf harga bisa sekali apa 162 ataupun lebih dikit ya. Cenderung sebenarnya sih MA200 maaf, MA200 itu masih menuju ke atas ini teman-teman. Cenderung harusnya dia itu jualan di bawah di atas MA200 harusnya teman-teman, karena MA200 lagi menuju ke atas ya harusnya. Karena emang lagi menuju ke atas teman-teman ya, bukan menuju ke bawah si MA200-nya. Oke, lanjut ya. Ada JPFA nih teman-teman, JPFA ya. JPFA. Wis, JPFA juga sudah mulai bagus teman-teman nih. Cuma sayang banget ya bandar poranya keluar ya. Ini tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik. Saya pikir saya tercapaikan aja ya. Tercapaikan aja. Udah ya, saya hapus dulu nih dikit lagi teman-teman ya. Ada target satu lagi teman-teman di angka 1680 yang tadi kan hanya tanda kenaikannya aja sudah tercapai dengan baik. Apabila besok terjadi penurunan teman-teman ke level sini kembali nih ke level 1560 masih aman ya, karena MA10 sama MA20 masih berada di bawah candle. Target selanjutnya ada di angka 1675 teman-teman, itu target selanjutnya. Dan per hari kemarin sama sekarang itu bandar lokal cenderung sudah mulai ngambil ya. Nih teman, ada si BK, bandar lokalnya si BK teman-teman tuh kan. Kadang-kadang begini nih teman, BK, LG, YU teman-teman, plat merah semua tapi berada di domestik teman-teman. Itulah kelakuan bandar teman-teman ya. Market maker itu cenderung memanipulasi, broker aja dimanipulasi teman-teman. Di sini padahal si broker foreign itu jualan ya, BK dijualan. BK foreignnya jualan, BK lokalnya malah masuk teman-teman. Di sini dibantu sama si RX sama si JP teman-teman ya. Saya pikir sih bisa teman-teman ya ke level 1600 ataupun nanti ke target ke sini 1895 bisa teman-teman ya. Oke, JPFA bagus. Kemarin terjadi kenaikan ketika smart money masuk ya. Berarti di sini smart money sangat berfungsi dengan baik teman-teman ya. Oke, JPFA masih posisi uptrend teman-teman. Lagi uptrend ya. Bagus teman-teman ya. Adro, bearish bisa sampai ke 1500. Coba lihat dulu Adro ya. Adro. Ya, Adro masih posisi turun teman-teman ya. Tapi per hari ini si barang lokal sudah mulai masuk nih, ya. Sudah mulai masuk ke 1500 saya punya nggak? Nah, ini ada 1500 berapa nih? 1515 teman-teman, ada penurunan di level sini ya. Ini sudah mulai sideways teman-teman, tapi kalau teman-teman mau average, mau ngambil tunggu dulu ya. Harga tengah berarti sudah mulai di bawah harga tengah nih teman-teman ya.
Kalau sudah mulai di harga tengah ya cenderung masih sudah mulai murah teman-teman ya. Sudah mulai murah. Oh ini si Japa, cek dulu Japa ya. JPFA itu murah apa mahal? Ya, JPFA itu masih cenderung mungkin nanti teman-teman jangan terlalu tinggi-tinggi ya untuk targetnya ya. Ke harga 1.700 sudah cukup lah ataupun di atas sedikit ya. Lihat aja nanti MA-nya MA10 kalau masih berada di bawah karena masih posisi uptrend ya. Dan ini hanya kenaikan sementara biasanya teman-teman, tidak lama-lama karena pungutan dari seorang Badar Korea juga belum terlalu signifikan ya. Oke, tadi emiten apa tuh? Adro ya, Adro. Adro. Ya, Adro juga targetnya mungkin dari teman-teman ada support ya. Support itu 1.608 di sini ya. Nah, ini targetnya jangan jauh-jauh teman-teman si Adro dulu ya, di angka harga tengah aja ya. 2264 teman-teman ya. Kalau dia cenderung mau bermain di harga tengah ke bawah, berarti dia tidak sanggup untuk melewati harga tengahnya. Tapi kalau dia mau dikembalikan ke normalnya, dia akan bermain di harga tengah ke atas. Teman-teman. Berarti sekarang ini lagi posisi murah nih ya. Karena permainan dia sekarang sudah di bawah harga tengah ke bawah ya. Oke, teman-teman, tapi sekarang jangan ambil dulu ya. Karena perhatikan nih posisi si Bandar Poren jualan terus. Bandar lokal juga sama jual lagi, beli lagi ya. Nanti mungkin ada kenaikan sementara bisa ke level 1845 teman-teman kalau ada kenaikan sementara. Tapi untuk saat ini santai aja dulu jangan ambil dulu teman-teman ya. Perhatikan dulu MA-nya kan masih MA 10-nya berada masih di atas jadi cenderung dia masih posisi downtrend ya. Perhatikan sisi bandar apa namanya? Bandar Porenya ya, tuh keluar terus. Di sini bandar lokal juga sama teman-teman ya. Nah yang nerima siapa? Perhatikan di Smart Money yang nerima teman-teman ya. Ini Smart Money pun sebenarnya berfungsi dengan baik ketika sudah banyak dia akan melakukan markup harga juga ya. Nah biasanya kalau Smart Money itu tidak ada kemampuan memarkup harga sampai ke level atas sini. Dia hanya memberi kejutan dari bawah aja. Nanti selanjutnya kalau mau naik, nah tinggal tugasnya si bandar lokal sama si Poren itu mau nggak gitu diajak naik lagi. Kalau tidak mau ya berarti akan diturunkan kembali. Makanya suka dia itu tidak bisa melewati harga tertinggi sebelumnya. Hanya sampai situ aja pengawalan seorang Smart Money teman-teman. Karena kemampuan seorang Smart Money kan terbatas ya. Oke teman-teman, sudah mulai ada isian, sudah mulai bagus ya dari bandar lokalnya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 1.835 ataupun nanti sedikit di sini nih. Nih kalau teman perhatikan di sini nih. Nah, sini ada kenaikan dikit nih ya. Nah, ke sini nih. Kalau sampai sini doang teman-teman santai aja dulu ya, jangan ngambil dulu. Biarkan nanti teman-teman biarkan si MA sebelumnya berada di bawah candle aja gitu teman-teman ya. Oke, karena pengambilan dari seorang bandar bandar lokalnya baru sedikit teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau ke 1.500 bisa teman karena masih posisinya MA 10-nya berada di atas ya. Jadi masih posisi untuk downtrend ada. Karena pengambilan seorang bandar poranya belum signifikan. Harus ada pengambilan bandar por yang signifikan dan si Smart Money pun harus ada yang tinggi-tinggi seperti ini nih. 3 hari tinggi. Nah, dipastikan dia akan ada kenaikan walaupun sementara. CBDK sekarang teman-teman ya. CBDK. CBDK, CBDK. Wah ini nanti ke depannya targetnya ini teman-teman stock split ya. Ini milik bandar ini teman milik bandar dan ketokohan kalau CBDK itu. Oke posisinya dari tengah ke bawah masih posisi murah teman-teman ya. Nah sini ada pertanyaan nih CBDK itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu kita masih apa ya ini ya. Nah nih kita ke bawahin dulu kan ada 2 pertanyaan nih satu di sini, di sini kan. Saya ke bawahin dulu ya. Pertanyaan pertama dulu nih. Masih akan ke 5025 setelah ada kenaikan 570. Masih akan ke 5025, 5025. Ini kali sini ya. Anaknya di sini kali ya. 5025 nih. Nah, mungkin ke 5. Apakah akan ke 5025 setelah ada kenaikan ke 5.700? Sini ya oke ya. 5.025 ya. Nah, 5.025 di mana? Oh, ada bawah sini ya. 5.025. Oh, area sini kali ya. Nah, teman-teman ya, ini kan
tanda penurunan, teman-teman. Kalau bandarnya tidak mau penurun ke angka 525, cenderung kan ini SMA10 lagi menuju ke atas dulu nih, teman-teman ya. Ini kan tanda penurunan suatu saat dia akan ke sini ya, suatu saat akan ke sini karena ini PR yang harus dikerjakan. Nah, kalau dia cenderung mau naikin di atas 5025, teman-teman ya, bisa jadi karena ke situ bisa, teman-teman. Kenapa? Karena pada saat ini nih, si Bandar Poren sama si Loka kan lagi jualan, teman-teman ya. Nih lagi jualan dulu nih ya. Si Bandar Poren pun lagi jual Smart Money ini yang memaaf harga itu Smart Money di sini nih. Smart Money ngumpul banyak, terjadi kenaikan hari ini dengan Smart Money jualan, Bandar Lokal jualan, ada yang nerima pasti, teman-teman ya di angka 5 kan 5700. Nah, kalau dia tidak kuat, teman tidak kuat di level sini nih di angka istilahnya di angka kenaik harga tertinggi sebelumnya cenderung dia akan turun kembali. Ini kan tanda kenaikan sudah dilewati nih satu nih. Nah, tinggal nih sini nih harus harus bisa lewat dikit. Deb ke sini nih ke tanda kenaikan kedua di angka 6525. Ini kan harga tertinggi sudah mau dilewati yang terendah di sini. Harga tertinggi sebelumnya ya dilewati ya. Nah, artinya dia biasanya uptrend, teman-teman. Tapi kalau dia tidak sanggup, teman-teman, dia tidak sanggup melewati ini nih, yang ke 5.300, cenderung dia akan turun kembali bisa ke level bawah, teman-teman ya. Karena di sini terlihat jelas ini ada tanda penurunan di sini, teman-teman nih. Ada penurunan di angka 5.700, teman-teman ya. Ini level penurunan 5.700 level penurunannya. Nah, di sini ada gap kecil, teman-teman nih, gap kecil. Nah, bisa jadi disesuaikan di sini. Ya, apabila dia tidak di sini jebol juga bisa ke level 5.200 sama di angka 5.025 kan di sini nih. Yang teman-teman beli yang itu 5.025 di sini ya. Di sini ada gap, teman-teman, ada gap. Di sini ada ya istilahnya tanggal 8 tanggal 9 di mana? Di sini ya. Nah, tragedinya di sini aja nih, teman-teman, sampai tragedi di sini nih. Saya pikir ke besok, wah mau ke sini ini ya, ternyata dia up duluan. Nah, ini teman-teman, kalau sudah begini bagaimana? Teman-teman dia harus bisa melewati tertinggi sini sebelumnya nih. Sudah dilewati sini dengan gap ya, menutup gap dulu nih. Dia menutup gap PR-nya dulu, tutup dulu nih. Ya. Saya bilang tercapai dulu ya sini ya. Tercapai. Tercapai, saya hapus dulu ya, karena sudah tercapai kan. Nah, ini sudah tercapai. Ada satu lagi nih, teman-teman ya. Harga tertinggi sebelumnya kan ada 1, 2 di sini nih. Jadi makanya saya bilang ini tanda kenaikan, targetnya di sini aja, teman-teman. Kenapa? Apabila tanda kenaikan sudah dilewati otomatis kan, wah ini ke targetnya masih sampai gitu kan. Karena targetnya cuma di sini doang saya kan. Di atas sedikit kan jadi masalah sini. Ya. Nah, biar dia istilahnya sideways dulu sini sebentar, teman. Nanti akan melanjutkan kenaikan lagi ya. Ini emas terus sudah mulai ke atas, teman-teman ya. Sudah mulai ke atas, tapi tetap harus hati-hati. Kenapa? Karena si MA-nya maaf, si Bana Lokal sama si Porena lagi jualan dulu nih. Nah, tapi di sini ada si BK ngambil sedikit doang. Nah, yang ngambil siapa nih domestiknya? Wow, si RF, teman-temannya RF 11 miliar, AZ 4,4 miliar, YP dan teman-teman kita sudah pada ngambil. Ini kalau dari kalangan retail nih teman-teman ya. Karena di sini kempes. Biasanya kalau ada kenaikan suka kempes, tapi di sini berarti kecuali kalau YP sama SL di sini ataupun istilahnya dari kalangan Smartman di sini mungkin terjadi kenaikan keren teman-teman. Ini juga terjadi kenaikan bagus di sini nih. Dem Smartman. Karena ada Smartman masuk terjadilah kenaikan teman-teman. Oke. Nah, ini CRF berani nampung teman-teman. Saya pikir sih biarin aja. Kalau berani nampung berarti sudah ada kemampuan CRF ini untuk memaaf harga ngambil barang-barang daripada bandar lokal dan foreign gitu teman-teman. Saya pikir sih kalau tidak ada halangan merintang secara emang masih menuju ke atas teman. Makanya kalau dia koreksi-koreksi ke level sini aja masih aman nih. Ke angka 5.700 masih aman. Bisa nanjak ke angka 6.300 ke angka 6.500 bahkan saya pun punya target itu ke sini teman-teman ke angka 10 ribuan di sini. Nah, pertanyaannya kedua sekarang teman-teman ya. Nyangkut di angka 7.160. 7.200 aja ya. Nah, 7.000 di sini ya, area sini ya. Apakah di harga sekarang bisa di average-nya berapa persen dia, teman-teman? Penurunannya. 7.200-an ya. Nah,
baru 15% teman-teman ya. Kalau mau average silahkan aja, nanti mungkin harga teman-teman bisa dilepas ini teman-teman ya, angka 6.500 kalau dengan dana yang sama teman-teman ya. Minimal setengahnya lah teman-teman. Contoh teman-teman punya dana 100 juta gitu kan. Nah, average aja 100 juta lagi. Nah, nanti teman-teman akan di harga tengah-tengah ya, mudah-mudahan bisa cepat kejemput ya. Oke, teman-teman sudah mulai ya emas 10 di bawah kandang menuju dan target juga saya tinggi teman-teman di sini nih. 10 ribuan untuk si CBDK ini ya. Nih, CBDK itu posisinya di sini teman-teman ya. Ke harga tengah aja angka 6.900. Betul, jadi kalau di angka 7.200 ya teman-teman, kalau average itu minimal ya. Average teman-teman harus di bawah 6.900 atau di angka 6.800, 6.500 akan lebih balik lagi ya. 6.500 mudah-mudahan bisa menjadi minimal kejemput ya. Kalau teman-teman mau cuan, bisa cuan di level harga tengah aja di angka 6.900 ya. Oke teman-teman, ya kalau mau average silahkan aja gitu teman-teman. Sudah mulai di up ya. Nah ini sebenarnya saya pikir mau ke angka 4.900 lagi, saya bilang di sini nih. Kagak dikasih teman. Ya udah biarin aja. Di sini si RF juga sudah ngambilnya lumayan teman-teman. Makanya besok kalau terjadi penurunan selama MA 10-nya teman-teman, selama MA 10-nya berada di bawah candle teman-teman ya, cenderung masih aman dan dia akan up teman-teman ya. Walaupun ada pembuangan dari seorang Banaloka dan Foren. Ya, cenderung si Banaloka seperti sudah punya duit gitu kan. Ini bandara si Algi teman-teman, si KI juga ikutan sama si Foren. Kalau Foren masih ada barang teman-teman ya, masih ada barang nih si Foren mah. Kecuali bandar lokal nih, terus-terusan jualan teman-teman ya. Oke teman-teman, tunggu sampai betul-betul teman-teman kejemput semuanya. Silahkan, mudah-mudahan saya kejemput semuanya, karena CBDK itu saya punya target ke level sorry. Ke level sini teman-teman nih. Ya ini target utama aja 10.000. Ini CBDK punya target di 10.000 teman-teman. Sini itu lebih atas sedikit. Tapi teman-teman ini kan harganya sudah over ya. Mungkin teman-teman nanti targetnya jangan ke 10 ribuan teman-teman ya. Jangan ke target utama aja, mungkin agak lama dikit ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman turunin tensinya dikit, bisa ke level 9.600 ataupun nanti ke angka 8.300. Nah, teman-teman yang masih punya di harga di bawah nih, targetnya tengah aja di sini. 6.900 biar enak aja teman-teman ya. Walaupun saya punya target ke harga sini kan, artinya bukan hanya untuk waktu sebentar, butuh perjalanan teman-teman ya. Siapa tahu juga ini hanya kenaikan sementara gitu teman, karena harus bisa melewati uh, harga tertinggi sebelumnya kan di sini nih. Kalau dia tidak kuat sini teman-teman, malahan diturunin di sini lagi ya, cenderung dia akan ke bawah lagi teman-teman. Karena apa? Maka saya bilang ini ada tanda kenaikan, ada target teman-teman. Target kecil-kecil aja teman-teman. Target utama akan di atas karena butuh melakukan perjalanan. Maka nikmatilah perjalanannya itu. Baik, kalau yang di bawah contohnya ini mau ke harga 10.000. Ini contohnya nggak ngambil teman-teman di sini ngambil sih. Saya mau ngambil 10.000 nih. Bawa ke atas sedikit nggak take profit 7.300. Tiba-tiba dibawa ke bawah lagi ke sini kan. Ya. Teman-teman mau take profit di harga sini atau di harga sini atau dibiarkan. Padahal targetnya pengen 10.000 ataupun nanti di harga sini, saya akan jual di harga sini nih. Di sebelum 10.000 di angka 9.600. Niatnya pengen di atas ini, pas dikasih kejutan seperti ini teman-teman mah ngelepasnya. Turun lagi, turun lagi. Pinginnya mungkin teman-teman itu yang naik terus seperti gitu ya. Nah, saya bilang teman-teman kalau pengen yang naik seperti itu ya emiten itu harus yang mempunyai ada aksi korporasi teman-teman ya. Apakah dia mau diakuisisi atau itu baru itu teman-teman naiknya seperti gitu ya. Kalau kalau perjalanan normal, emiten-emiten yang perjalanan normal teman-teman ya, cenderung akan seperti naik turun naik. Yang penting dia itu tidak lepas daripada harga. Contohnya ini kan harga 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 rendah contohnya ya. Naik, turun, tapi dia tidak bisa sampai sini lagi nih. Angka supportnya lagi ya cenderung itu akan membaik teman-teman ya. Contohnya nggak naik, turun, nah ini naik lagi, nanti turun lagi, tapi nanti di tahap pertama, contohnya di tahap pertama, ini tahap kedua. Nah, di tahap ketiga itu dia tidak bisa melewati sini, cenderung dijual di sini, contoh teman-teman. Nanti ketika naik nih, terus turun, tapi tidak bisa kelepas sini di sini, di angka 5975. Nah, itu cenderung dia akan uptrend kembali, teman-teman ya. Nah, karena berdasarkan kebiasaan, biasanya kalau emiten yang akan terus uptrend itu dia tidak pernah bisa melewati support-support sebelumnya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk CBDK ya. Cukup ya.
Karena kita akan hapus ya pertanyaan ini ya, biar tidak mengganggu juga. Nah, ada VNTY, VNTY ya, VNTY. Iya apa sih? Kagak ada sih teman-teman. Saya nulisnya salah kali ya? Oh nggak ada. Coba ditulis lagi teman-teman ya. VTN ya gitu ya. V VT ada VT ada nih. VTN ya benar kan VTN ya kan? VTN dia nih. Oh VT VT VTNY ya gitu ya. VTNY. Nah, ini teman-teman ya benernya ini ya. Saya salah ketik teman-teman ya. Sorry ya. Oke. VTNY teman-teman ya. Ini kemarin di sini ya yang saya bikin apa namanya? eh bikin yang namanya planning teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman cuma ngambil di sini, nanti ketika nah ini kalau teman-teman ini kan pas masuk planning kebetulan nih ya. Nah, ini kebetulan nih teman-teman ya. Ini kan sudah mulai masuk babak pertama nih teman-teman ya. Planning babak pertama nih. Nah, teman-teman ya kebetulan ini ya. Ini kan tanda penurunan sudah lewati ya. Sip ya, saya hapus aja ya. Nah, apabila teman-teman dulu ngambil di harga sini nih teman-teman ya. Dulu ngambil di harga sini ya. Contoh ini ya. Ini target kan 19.0525 ya. Nah, apabila teman-teman turun lagi ke level seperti ini, contohnya dulu ngambil di sini, KMA 10 di bawah menuju ke atas, terjadi kan penurunan teman-teman nih. Kan sudah mulai nih 20% teman-teman nih sedikit lagi ya. Nah, sebelum 20% teman-teman perhatikan di sini nih. Nanti ketika MA10 di bawah kanan lagi seperti hal ini nih, seperti hal ini lagi teman-teman ya, terjadi di sini. Nah, ini MA10 di bawah kanan baru ngambil ya average untuk satu kali teman-teman, untuk satu kali. Nanti harga teman-teman cenderung di harga setengahnya. Jadi mau kalau ngambil 137 terus ngambil di angka nanti ini kan belum chatting ngambil nih 113 teman-teman ya. Nanti mungkin harga tengah agak di angka 120-an. Nah, itu baru pengambilan pertama teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman nanti ngambil sembarangan lagi. Nanti apabila dia cenderung turun lagi teman-teman ya, kalau pas ini sekitar 20% lagi dari harga teman-teman di sini ya, harga teman-teman tinggal deketin aja ke harga teman-teman, ambil lagi 20%, nanti ngambil seperti ini lagi teman-teman ya, seperti MA10 lagi di bawah kanan lagi. Nah, itu menjadi target tanda penurunan keduanya, average kedua teman-teman ya. Kalau yang lagi downtrend banget itu ya, lagi downtrend banget. Nah, mungkin nanti teman-teman akan ambil di situ lagi. Nanti target harga teman-teman di sini saya perkirakan di angka 100 teman-teman ya. Nanti target akhirnya itu average akhirnya di angka sekitar Rp100 teman-teman ya. Itu berdasarkan average yang suka saya berikan kepada teman-teman ya. Kita cek VTNY, suka salah mulu nih. Jangan salah lagi teman-teman, perhatikan deh ya. Nah, VTNY itu sekarang posisinya itu sebenarnya di harga sudah mulai mendekati harga murah ya. Dia hanya punya support kemarin tadi yang saya hapus teman-teman, support itu support terakhirnya. Support terakhirnya sudah dilewatin lagi dan sekarang sudah lagi menuju harga murah di angka 103 teman-teman ya. 103 sudah mulai harga murah dan perhatikan teman-teman ya. Ini sebenarnya baru satu kali average, kalau teman-teman ngambil sini itu belum average teman sebenarnya ya. Karena MA10 pun masih berada di atas semuanya. Dan per hari ini teman-teman bandar lokal masuk, foreign masuk. Nih, bandar lokal masuk, foreign masuk, smart money sudah masuk. Harga sudah di bawah. Nah, inilah kalau yang suka saya bilang teman-teman, saatnya sudah di watchlist ya. Ketika dia sudah di bawah teman-teman ya. Ini kita kan tidak tahu lagi nih mau dibawa arah kemana lagi karena di sebelah kirinya kan tidak punya tahanan kecuali tahanan di pundak cat ya. Ini posisinya murah nih ya. Dikit lagi satu titik lagi menyentuh harga murahnya. Kapan saya akan mulai ngambil? Ketika MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, makanya suka bilang tunggu konfirmasi, tunggu konfirmasi. Maksudnya teman-teman ngambil di sini tunggu konfirmasi kan ada kenaikan lumayan nih dari 133 bisa ke angka 137 ataupun ya udahlah saya ngambil di sini gitu kan. Pada posisi kalau di harga 133 itu belum di bawah kan teman-teman ya. 133 cuma support sudah dikit lagi menyebut support dari sini nih. Mungkin bisa aja ngambil, contohnya bisa aja teman-teman ngambil gitu kan. Atau bisa aja saya juga ngambil teman-teman. Tapi saya cenderung
saya pikir kalau saya sendiri teman-teman ya, kalau sekarang untuk waktu sekarang, kalau dulu mungkin iya gitu ya. Kalau sekarang itu saya cenderung akan mengambil emiten-emiten yang berfundamental baik. Udah itu aja. Maka saya bilang saya itu targetnya itu tidak tidak jauh-jauh teman-teman ya. Tidak jauh-jauh kalau target saya itu teman. Cenderung ya udahlah secukupnya lah. Kalau sudah cukup ya udah gitu teman. Tapi saya watch list teman-teman ya. Ini emiten ini yang biasa naik 20%, yang 30%, yang 50% teman-teman ya. Saya sudah punya watchlistnya, jadi tinggal masuk-masuk aja. Kapan masuk? Ketika yang masuk di bawah kanan maju ke atas dan posisi sudah di bawah. Udah itu doang teman-teman ya. Syarat dari saya cuma itu doang. Udah tinggal nunggu aja. Istilahnya kalau saya itu kalau sudah turun ke bawah lagi, contohnya di bawah ke 10%, 15%, contohnya tidak sesuai dengan perkiraan saya akan average dia seperti ini, teman-teman. Nanti ketika emas 10 lagi, saya akan ngambil lagi. Dan cenderung saya kebanyakan itu nambah muatan, teman-teman. Nambah muatan gitu kan. Karena setiap support itu kadang-kadang dijebloskan dulu sama bandarnya, teman-teman ya. Untuk memberikan efek kepada retail supaya cut loss, teman-teman, seperti itu ya. Oke, kemudian lagi ke PTNY, teman-teman ya. VTNY, teman-teman ya. Nah, per hari ini bagus, teman-teman ya. Dia sudah bikin si ekor kembar, teman-teman ya. Nah, ini nanti ada tanda kenaikan nih. Saya bikin tanda kenaikan di sini, teman-teman nih ya. Satu tanda kenaikan di sini. Dua di sini. Nah, di angka 114, di angka 116 ya. Nih buat apa sih tanda-tanda kok warnanya warna orange, teman-teman ya. Warna biru dong. Nah, teman-teman buat apa sih tanda-tanda kenaikan? Ini biasanya kalau sudah mulai si candle sudah melewati tanda kenaikan kan biasanya EMA 10 sudah mulai di bawah candle, teman-teman. Jadi ketika dia melewati tanda kenaikannya, tinggal tunggu konfirmasi aja. Oh, EMA 10 ini menghadap kemana nih? Berarti kalau belum menghadap ke atas, oh masih ada penurunan nih. Nah, untuk mengukur juga, teman-teman. Makanya saya suka bikin tanda kenaikan. Nah, tanda kenaikan di sini nih. Istilahnya bukit-bukit kecil lah, teman-teman ya. Bukit-bukit kecil. Nah, biasanya kalau tanda kenaikan yang ini sudah dibikin, teman-teman, ini akan menjadi target untuk kenaikan yang sedikitnya. Ya, begitu, teman-teman. Oke nih, saya mau ngambil di sini nih. Gitu kan targetnya. Artinya ini pun belum mencapai titik di mana harus bisa. Kalau sudah melewati sini lagi, teman-teman, ya beda lagi kan ini. Harga tertinggi sudah dilewati, cenderung dia akan up ya. Ini targetnya bisa ke sini, teman-teman, nanti ya. Ke angka 140 ataupun 16 menambahkan target 1466 aja masih bagus, teman-teman ya. Apalagi ini milik bandar 437 bisa ke harga tengah lagi ke sini, teman-teman, 448. Tapi jangan ke situ, upayakan teman sini aja nih 250 juga bagus ataupun nanti ke angka 290 itu juga bagus, teman. Standarnya punya standar di situ, teman-teman. Oke. Sekarang VTNY itu sudah murah ya, sudah murah. Berapa tik lagi menyentuh harga murah di angka 9 berapa nih? Di angka 100-an ya, 101. Tapi kalau mau ngambil tunggu dulu ya, kalau mau average mungkin tunggu dulu sampai betul-betul nanti CMA sebelumnya di bawah kanan menuju ke atas. Saya sudah bikinkan tanda kenaikan di angka 114 sama di angka 116. Nah, mudah-mudahan bisa lebih dikit ke targetnya. Fix dia mau melanjutkan kenaikan. Oke, karena si bandar lokal sudah akumulasi, si foreign pun sudah akumulasi dan smart money pun ada. Secara syarat harusnya sudah terpenuhi. Lanjut, ada SMDM, SMDM. SMDM. SMDM apa ini? Ada keterangan nggak? Oh, cuma update aja ya. SMDM kemarin sudah mulai bagus ya sini SMDM terjadi ini harga murah garis 3. Sudah mantul berarti harga murahnya. Nah, saya bikin juga di sini tanda penurunan di angka 690 biar saya tidak nandain lagi teman-teman ke depannya ya. Di mana lagi tanda penurunan di sini ya. Udah dibikin ini. Nah, si SMDM teman-teman apabila dia saya bikin kemarin di sini nih ke 866 masih aman ya. 866 masih aman karena masih ditahan di tanda penurunannya di sini ya. Jadi kalau si SMDM ini menuju ke sini 855 ya masih aman. Asal jangan jeblos ini ya. Jeblos ini bisa ke bawah nih teman-teman angka 685 ataupun nanti menjemput tanda penurunan. Ini kan yang ini teman-teman yang saya bilang candle bullish seperti ini nih. Ini candle bullish ya. Nanti suatu saat akan ke bawah lagi. Oke, teman-teman nih masih posisi kemarin sudah mulai bagus di sini. Ada kenaikan dikit ternyata dibikin dibawa ke bawah lagi, tapi masih berada di MA 20-nya kan di sini nih.
Yang warna kuning teman-teman masih ditahan di situ ya. Makanya kasih toleransi sama saya sampai sini aja, sampai 860. Apabila dia terjadi penurunan sampai level sini ke bawah, hati-hati bisa ke bawah lagi ya. Tapi sudah mulai murah kok teman-teman ini. Tinggal dorongan aja lah ini mah ya. Tinggal dorongan aja. Kadang-kadang suka bikin kesel teman-teman kalau bandar itu, wah secara MA harusnya ditahan MA 20 ya, ternyata barangnya ayo saya turunin sedikit nih pada cut loss nih. Nah, kadang-kadang begitu teman-teman ya. Psikologis teman-teman. Cenderung bandar tahu psikologis daripada retail. Dan ini pun bid dan overnya tipis teman-teman ya. Ini saya kasih tanda deh teman-teman, emiten-emiten yang bid over tipis ya sini nih, bid dan over tipis. Perhatikan teman-teman si bandar lokal itu masih ada di dalam ya. Bandar foreign pun sama masih ada di dalam nih. Nih bandar foreign masih hijau semuanya kan, belum pernah ada pengeluaran walaupun ada pengeluaran hanya sedikit aja. Nah, bandar lokal itu yang memaaf harga nih teman-teman nih. Bahkan hari ini pun ada pengambilan 115 lot aja ya. Artinya bid dan overnya tipis. Oke. Dan harga si apa namanya? Si SMDM ini pun sekarang sudah mulai uptrend sebenarnya teman-teman. Tinggal tonjokkan dikit aja teman-teman ke lepas ini nih, ke angka 1020 aja. Ini sudah uptrend teman-teman. Kita cek nih SMDM. Posisinya sudah di bawah teman-teman nih. Nah, udah dimulai di bawah kan. Kemarin kan dikit lagi ke angka 550 kan. Nah, sekarang sudah di up lagi kan. Targetnya jangan jauh-jauh teman-teman, ke sini aja nih ya, ke angka 1418. Tapi kalau dia sudah lewat 540 teman sini nih ya, cenderung dia akan dibawa ke bawah lagi nih. Sebenarnya harga standarnya dia itu di sini teman-teman nih. Di level 183 teman. Itu harga standarnya di sini nih. Tahun 2020 kan baru kemarin sore teman-teman. Makanya kalau dibawa ke bawah itu nggak jadi masalah teman-teman ya. Ini emiten yang istilahnya lagi downtrend nih, lagi downtrend tuh. Cenderung dia tidak bisa melewati harga kenaikan yang tertinggi sebelumnya. Makanya nanti targetnya jangan ke level target sini teman-teman ya. Kalau terjadi kenaikan yang ini dilewati, maka saya bilang suka ini harus dilewati dulu nih ya, biar harga tertinggi sebelum dilewati kan. Kalau cenderung dia tidak bisa melewati 1160, 1100 berarti dia fix mau melanjutkan, bahkan dia hanya sampai level sini aja mungkin nih, sekarang di sini aja. Lanjutnya akan turun kembali bisa ke harga 3 di sini, dan ya itu cenderung akan bisa ke harga normalnya 1183 teman-teman. Itu harga normal di sini nih, selama bertahun-tahun. Makanya ketika emiten itu yang suka saya bilang teman tidak bisa melewati harga tertinggi sebelumnya, berarti fix dia mau melanjutkan penurunan ya. Makanya targetnya diintip dulu sini nih, diintip dulu 116 bisa ngelewatin nih. Kalau tidak ngelewatin ya bisa ke mau di sini kan, ternyata ditahan di sini kan. Makanya mudah-mudahan ada kenaikan dikit lah teman-teman, masih di MA 200 nih. Ini masih posisi uptrend sama teman-teman ya. Tinggal ngegas sedikit teman-teman ya, bisa lah teman-teman ke level 1100 mah teman-teman ya. Karena standarnya itu dia di sini teman-teman nih, di bawah sini. Standarnya di 200-an teman-teman. Ini berarti sudah keluar daripada harga normalnya di angka sini teman-teman, di angka harga tengah ya, di angka 500-an. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya untuk SMDM seperti itu. Lanjut ada emiten KKGI teman-teman ya. Itu men saya tidak bisa mencapai 17 emiten teman-teman ya. Ini waktu sudah sekitar 1 jam 18 menit teman-teman ya. Oke, teman-teman, KKGI tanda penurunannya sudah lewati tanggal 8 sini ya. Tanggal 8 ya, sip, bagus teman-teman ya. PR tanggal 8, tanggal 9 close teman-teman ya, sudah dilewati dan sekarang pun masih posisi downtrend. Saya punya target support teman-teman di angka 3. Ini bukan target penurunan ya, support teman-teman di sini nih. Di angka 330 adalah target support ya, bukan target penurunan, artinya itu bukan tanda penurunan. Cenderung support aja ya. Bukan area wajib lah. Sini nih ya. Nah, di area 330 kan di sini. Satu lagi teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman ya. Smart money sudah ngumpul dengan baik. Perhatikan ketika smart money ngumpul terjadilah kenaikan sementara. Karena kan ini harga tertingginya tidak melebihi harga tertinggi sebelumnya ya. Nah, nanti teman-teman kalau teman-teman ini kan harga tertinggi nih di sini nih. Kita bikin dulu nih harga tertinggi di sini ya. Nih. Harga tertinggi kecil artinya tanda kenaikan ya.
Nah, apabila dia bisa melewati garis yang saya gariskan tanda kenaikannya, ini kan harga tertinggi yang kecilnya teman-teman. Terus bisa melewati gapnya, sudah dipastikan harga tertinggi sebelumnya yang kecil ini dilewati kan teman-teman ya. Artinya dia mau posisi uptrend ya. Tapi dia kan ditahan di sini teman-teman ya, di angka 436. Nah, apabila dia hanya mampu sampai level 394 lagi, berarti fix dia mau melanjutkan penurunan kembali. Tetapi kalau ini kedorong lagi sampai ke level target di sini 452, fix dia mau melanjutkan ke harga yang lebih tinggi lagi, bisa ke target yang lebih tinggi di angka 500-an ya. Karena ini secara harga wajar pun di angka 335 ya, 335 di mana di support sini berarti teman-teman di angka 330 kan. Jadi dia kalau di harga 330 itu cenderung ya ini harga saya di sini teman. Jadi harga sekarang ini masih harga mahal gitu. Tapi ingat di atas harga wajar ada harga bandar. Saya bilang kan begitu teman-teman ya. Oke. Nanti si KKGI nikmatin dulu kenaikan sementaranya bisa ke level 372 ataupun nanti ke angka 394. Kalau dia bisa mampu melanjutkan terus sampai bisa melewati dua bukan tanda kenaikan harga tertinggi sebelumnya di sini teman-teman, fix bisa ke harga 456 teman-teman ya. Sekarang masih posisi downtrend dulu teman-teman, santai aja ya pengambilannya. Santai aja dulu teman-teman ya, karena si MA10 pun masih berada di atas, artinya masih posisi downtrend. Tapi per hari ini si bandar lokal sudah masuk sedikit. Bandar ponan sudah masuk sedikit ya, tidak terlalu banyak. Yang banyak smart money-nya, maka nanti nikmatin kenaikan sementara teman-teman bisa ke level 372 ataupun nanti ke angka 392 ya. Kalau dia bisa fix ke situ ya ditambah muatan dari bandar lokal Damah Poren ya bisa jadi dia bisa ke harga target ke 456 lagi ya. Nah, sebentar teman-teman ya. Jadi tunggu dulu sampai betul-betul kalau mau ngambil ya MA10 di bawah candle menuju ke atas dan nikmatin kenaikan sementara apabila dia tidak bisa melewati harga tertinggi yang dua ini teman-teman. Fix dia mau melanjutkan penurunan bisa ke level 330 sesuai dengan target support saya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya untuk KKGI. Kita lanjut, ada BUFA teman-teman ya. BUFA Bukit Uluwatu. Wis, BUFA sudah mulai bagus teman-teman. Ini tanda kenaikan sudah dilewati. Saya pindahkan dulu ke sini. Sudah mulai uptrend. Udah bagus teman-teman BUFA nih. Tanda penurunan nanti di sini nih ya. Tanda penurunan saya bikin yang baru ya di angka 73 nih. Nanti warna orange ya. Ini lagi uptrend teman-teman ya. Nanti bisa ke level 87. Targetnya 95 aja teman-teman. Posisi uptrend. Cuma sayang banget ya sini bandar foreign lagi keluar, bandar lokal pun keluar teman. Jadi kalau dia ada penurunan teman-teman ya, saya ngeklik. Kalau dia ada penurunan teman-teman sampai ke level MA10 78 di angka MA20 77 masih aman ya. Ya batasnya sampai sini aja nih di angka 73. Tetapi kalau dia lebih daripada M77 teman-teman ya di sini nih di MA apa namanya di MA11 sama MA20 hati-hati ya bisa sampai ke angka 73 lagi untuk menutup PR-nya ataupun ke 710 untuk menutup PR-nya lagi di sini. Kalau secara MA masih posisi uptrend, MA 200 masih posisi di bawah. Karena MA 10 sama 20 masih di bawah kanan juga. Jadi artinya masih posisi uptrend walaupun ada pembuangan dari seorang bandar foreign-nya tapi bandar lokal masih ada di dalam di sini nih. Bandar lokal masih ada pengambilan dari sini masih banyak ngambil keluar ngambil lagi di sini keluar sedikit. Jadi si bandar lokalnya masih ada di dalam. Kita lihat BUFA posisi di mana? BUFA. Ya, BUFA posisi rendah banget teman-teman. Targetnya jangan tinggi-tinggi ya. 117 aja. Padahal ini di harga standarnya nih, udah di harga standarnya. Makanya harus bisa dia melewati area 86 ya. Ini targetnya di angka 96 sama agak tinggi dikit mungkin di angka 123 ataupun di angka 117. Kalau dikasih bonus ke angka 138. Itu targetnya teman-teman ya. Karena posisinya sebenarnya ini posisi standarnya itu di sini nih. Di angka 86 sama yang agak tinggi dikit ya di angka 194. Tapi karena di sini ada tanda kenaikan ya bisa jadi ke angka 123. Oke, teman-teman, ya kalau kita lihat MA-nya nanti teman-teman dia tidak putus lagi MA 200 masih posisi di bawah menuju ke atas gitu teman-teman. Fix dia mau melanjutkan kenaikan bisa ke level sini nih ya. Apalagi ini sudah milik bandar 50.41 ya. Ini sudah milik bandar teman-teman karena 50.41. Artinya PR hasilnya 50 ke atas teman-teman ya.
itu bisa suka milik bandar biasanya. Didukung oleh smart money gitu. Beh, ini mah harusnya sih bisa ke atas teman-teman ya untuk lupain. Oke. DKHH disuspend katanya. DKHH. Oh, kemarin nih kayak suspend teman-teman ya. Sorry. Ini bandel teman-teman ya. Pada si EP ya. Ini si apa nama si DKK itu bandel kemarin kan disuspend nih. Disuspend kan kemarin nih. Masih satu kali kan di sini nih? Enggak. Mesin doang masih sekali doang baru sudah suspend seminggu sih teman-teman ya. Nanti teman-teman dia akan disuspend selama sehari doang kan DKKH. Coba cek di sini. IDX. DKHH, DKHH, DKHH. 4 Juli. 21 Mei disuspend. Oh iya disuspend 2 kali. 20 Mei disuspend nih penghentian sementara. Ini yang kedua kali ya. Jadi tanggal 21 Mei nih. 21 Mei di mana? Mei sini ya. Nah di sini disuspend di sini nih teman-teman di sini. Karena kan penurunan bandar kan diturunin lagi naikin sebentar turunin lagi ya wajar lah seminggu. Seminggu teman-teman, seminggu disuspend nanti seminggu FCA. Nah, mungkin dari situlah teman-teman bisa terjadi kenaikan ya. Cenderung kayaknya si EP-nya lagi pusing kali mikirin IPO yang baru ke teman-teman. Tunggu saatnya teman-teman si DKKH ini bisa kok ke target utamanya karena emitennya yang dilongsorkan. Smart Money pun sudah ngambil bagus di sini nih. Jadi ini mah emang kerjaan dari seorang bandar sekarang dimanfaatin teman-teman sama seorang bandar ya. Istirahatin dulu dong. Kenapa? Suspendin aja sehari. Nanti ke kedua kalinya kita turunin lagi terus di bawah katanya. Biarkan si retail ini katanya frustasi. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya si bandar bisa ngambil barang-barang daripada retail, ya bisa terjadi kenaikan lagi seperti. Asal teman-teman kuat-kuat bertahan aja sama si bandar ini. Sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan. Karena targetnya lumayan teman-teman ini. Kalau teman-teman bertahan ya bisa ke level 148 ataupun paling renahnya bisa ke angka 90 ya atau ke angka 130. Atau agak lama dikit bisa nunggu bisa ke angka 240 teman sebagai target utamanya di sini. Ya teman-teman DKH santai aja ya baru kemarin sore gak mungkin didistingkan gitu kan baru kemarin sore soalnya. Nanti kena FCA seminggu lagi teman-teman ya habis ini suspend seminggu kena FCA seminggu mungkin bisa di up ya. Karena kalau dia masih menurunkan harganya lagi bisa jadi dia kena yang sebulan teman-teman. Oke teman-teman seperti itu ya. Lanjut ada main. Ke situ main. Main-mainan. Apakah ya layak untuk jangka panjang? Ini sudah bagus nih main teman-teman ya. Main sudah mulai bagus. Kalau jangka panjang itu emiten yang begini teman-teman nih. Yang naiknya itu cenderung signifikan. Nanjak gitu teman. Ini sebenarnya terukur kalau ini teman-teman ya. Contohnya gini nih naik dari harga terendah ke harga tertinggi berapa bulan. Nah dari sini nih. Dari tahun 2018 sampai ke tahun 2019. Bulan apa nih? Bulan Juli teman-teman. Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sekitar 6 bulanan. Ya. Sampai gini nih. Juli sampai bulan Februari ya sini tertingginya ya. Sorry saya ngitung begitu ya. Juli ini ke Desember itu 6 bulan. Tambah 2 bulan, 8 bulan teman-teman tuh. Jadi kalau jangka panjang jangan panjang-panjang teman-teman ya. Ini 8 bulan aja sudah diturunin kembali ya. Ini sama nih dari bulan April ke bulan yang tinggi bulan April, Agustus. April, Mei, Juni, Juli, Agustus cuma 5 bulan dan turunin kembali. Sayang teman-teman. Jadi teman-teman kalau bikin tahunan gitu jangka panjang ya. Contoh teman-teman dulu beli di sini nih di level berapa nih? 600-an ya. Tiba-tiba diangkat ke atas. Pinginnya kan tahunan ternyata hanya 9 bulan aja sudah cuan. Terus ini pasti naik lagi gitu kan. Mungkin teman-teman
Berpikirnya seperti itu. Padahal ini siklikal tuh teman-teman. Kalau siklikal itu cenderung dia punya harga terendah, dia punya harga tinggi, tadi turunin kembali. Kalau pengen nyari emiten yang untuk jangka panjang, teman-teman ya, cenderung dia itu tidak pernah melewati support harga terendah sebelumnya. Oh, gini nih. Ini harga terendahnya, harga terendah, harga terendah, harga terendah, harga itu terus begitu. Naik tapi terus langsung dinaik terus ya naik begini teman-teman. Sampai sini itu tidak pernah istilahnya terputus di sini nih. Model ini kan sudah kesentuh nih. Di angka 2000 sudah mentok di angka 2000 nih, teman paling nempok dikit ya. Tapi kalau emiten yang cenderung untuk jangka panjang, dia cenderung dia naiknya dikit. Walaupun sudah di harga mahal, tapi tidak pernah menyentuh harga atapnya. Cenderung geser, geser, geser. Kalau sudah di sini turunin lagi ke bawah nanti, tapi tidak pernah menyentuh harga terendah sebelumnya, support terbelum sebelumnya, teman-teman ya. Jadi kalau ini kalau mainnya siklikal cenderung ada batasnya, teman-teman ya. Ada batasnya. Kemarin harga main di harga murah ya 300-an. Sekarang sudah mulai di harga murah lagi, teman-teman ya. Si main ini nih. Sudah dihitung harga wajar 1.600 ya. Keren lah 1.600 nih. Ini sudah mulai dimainin lagi. Si main sudah mulai dimainin lagi. Tanda penurunan kami sudah lewati dengan baik. Saya bikin tanda di sini udah bagus nih, teman-teman ya. Cuma di sini doang satu nih tanda penurunannya. Sedikit ini, teman-teman. Sudah mulai uptrend, teman-teman, bagus ya. Nanti ke sini support apa targetnya nih. Di angka 675 dan di angka saya bikin target sini kecil deh. Target kecil. Target 090725 ya. Target kecil aja ini, teman-teman. Makanya saya akan kecilin. Sambil santai, teman-teman. Ini tanda kenaikan nih ya. Dengan sedikit lagi saya bikin nih. Jadi kalau lewat sini berarti fix dia mau menunjukkan kenaikan ya. Bikin aja lah, teman-teman. Enggak apa-apa kan belum tersentuh ini. Ini targetnya di sini yang terdekatnya. Di bawah sini ada gap sini nih. Target gap di angka 755 dividend trap. Nah, tinggal nanti sini nih penentuannya. Kalau dia break teman-teman ke 800 fix dia mau kenaikan ke angka 895 teman. Tapi kalau dia tidak break di area sini ya fix dia mau melakukan penurunan kembali ya. Oke teman-teman, jadi main itu jangan sampai jangka panjang, mainnya teman-teman jangan sampai tahunan ya. Karena hanya dengan 8 sampai 6 bulan aja sudah mulai bagus, tinggal teman-teman beli di harga bawah aja. Nah, ini sudah mulai harga rendah nih, jadi bisa target nanti ketika sudah mulai melengkung lagi ya udah jual, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Ini harga wajarnya bagus, teman, 1.600 sama 700 ya. Ya ke harga 700 aja ke sini nih bisa, teman, ke level sini nih. 75. Nah, karena kemarin sudah habis nih kuartal 1. Tinggal nunggu kuartal 2-nya aja nih harga wajarnya berapa, teman-teman. Kalau harga wajarnya masih di atas 1.600, berarti dia bisa mengajukan kenaikan bisa ke level harga tertinggi, teman, di sini nih. Bisa ke 800 ataupun yang melebihi dikit bisa ke angka 1.100, bahkan bisa ke harga tengah kembali, teman-teman. Mungkin untuk jangka panjang kalau teman-teman ngambil sini bisa jadi jangka panjangnya mungkin, tapi jangan lama-lama, teman-teman. 1 tahun, memang 1 tahun. Bisa ke 1.300 di sini, teman-teman. Kita lihat nanti kuartal keduanya ya. Yang sudah harga murah nih, teman-teman. Apakah bisa ke sini? Nah, kalau masih ke sini ke 1.300 bisa, karena berdasarkan harga wajar aja di angka 1.600. Ya teman-teman punya target di angka sini aja nih ya. Gimana gitu teman-teman, nanti akan naik turun lagi, naik turun lagi. Jadi dia punya, kalau pengen naik langsung, dia langsung aja naik terus, udah gitu udah turun, teman-teman ya. Nanti naik seperti ini lagi, turun lagi. Ini sudah mulai, teman-teman nih. Ini sudah step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Nah, ini step 5 aja diputus di sini nih. Nanti mungkin bisa targetnya ke angka 8908 ataupun nanti ke sini nih, ke angka 1187. Mungkin 1.100 bisa lah, teman-teman. Ini sudah mulai murah kok, teman-teman. Oke, untuk main seperti teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa tercapai targetnya ke angka 750, teman-teman. Bahkan tinggi berapa nih saya? 1.100 ya. Sampai 1.160, teman-teman. 1.160 di sini ya. 1.300 di sini. Oh, area sini nih. Nah, area sinilah, teman-teman. Nah, area sini. Target saya itu area sini 1.180-an. Oke, teman-teman, mungkin untuk main seperti itu. Jadi untuk jangka panjang jangan panjang-panjang, teman-teman, kalau ini Mbak ya. Tapi kalau sekarang teman-teman di harga bawah sih nggak jadi masalah ya. Nah, harga murah kan. Nah, mungkin teman-teman bisa nanti targetnya bisa ke, jangan terlalu panjang, menengah lah mungkin teman-teman ya, 1 tahun lah. 1 tahun sampai 1,5 tahun lah. Jangan panjang-panjang ya. Ini kan berdasarkan kenyataannya cuman berapa bulannya sampai harga tertingginya. Ini mentok di 1.800 sama di angka 2.200. Sayangnya itu kalau model seperti ini, teman-teman ya, ketika sudah naik gue ikutin kenaikannya. Model ini nih. Kalau yang masih berada di bawah kanan nanti ikutin, nanti putus ketika apa?
Ketika dia putar balik lagi MA10 dead cross. Nah, itu ternyata teman harus take profit ya. Nanti ngambil lagi di bawah lagi ketika MA sudah bahkan maju ke atas. Nah, seperti teman-teman untuk main seperti itu ya. Ada MBSS. Kita cek MBSS. MBSS, bid dan offer sedang. Bid dan offer sedang. Ada pertanyaan untuk swing. Semoga sehat selalu untuk swing. Ya untuk swing bisa teman-teman bisa ke level 1575 sama di angka 1710 ya. Ini bid dan offernya sedang juga teman-teman. Ini harga pucuk di sini nih. Ini sudah mulai masuk teman-teman emas di bawah kanan menuju ke atas ya. Cuman ini belum menuju ke atas, baru menuju ke tengah doang ya. Hati-hati kalau dia turun ke sini masih aman nih. Turun ke sini masih aman ya. Nah, ini kan meninggalkan gap nih, teman-teman, gap di sini ya. Gap sini nih ya, yang terbaru sini 1470 masih meninggalkan gap. Jadi kalau dia turun ke sini, lepas ini masih aman karena masih ditahan di MA 10-nya, kecuali kalau dia sudah lepas MA 10 di sini nih. Ke angka 1370 bisa melanjutkan kembali bisa ke level 1330. 1330 lepas, fix dia mau ke MA 200 di angka 1150. Ini pucuk. Nah, kita cek nih MBSS. Bid dan offer sedang. Ya, sip teman-teman ya. Ini padahal teman-teman kalau mau swing di sini aja nih ambilnya. Ya di angka 1000-an aja, teman-teman ya. Bersabar aja ke angka 1000 nanti. Teman-teman, ini kan targetnya ini hanya sementara aja kenaikan sampai tinggi begini ya. Jadi ini sudah 10 tahun lebih baru naik ke angka sini kan. Dia punya standar teman-teman di sini nih. Jadi teman-teman boleh nanti di angka 1000 atau angka 900 jual di angka 1400 itu standar di situ ya. Jadi ini sebenarnya belum bagus teman-teman ya. Belum bagus. Nanti teman-teman nih mungkin ada kenaikan sementara bisa ke level 1600 sama 1700 sama di angka 1985 ya. Nah, setelah itu teman-teman ngambil di bawah aja ya di sini nih. 900 aja ya karena kecenderungan harga cita longan nanti di MA 200-nya di sini nih. 1100-an ya. Karena si Banaloka sama si Foren nih kemarin jualan habis-habisan ya. Sekarang sudah dipungut lagi nih ya. Masih Banapura sudah mau dipungut lagi. Mungkin nanti untuk swing sebentar bisa lah teman-teman bisa ke level 1685. Jadi kalau teman-teman ngambil sekarang contoh besok gitu ya. Kalau dia turun ke level 1475 nggak usah masalah ya. Dia masih ditahan MA 10. Kan ya MA 10 di bawah kan tinggal menuju ke atas aja bisa sampai target ke angka 175 manfaatin aja. Sampai untuk menutup gapnya ya angka 2000-an teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin untuk sementara seperti itu ya. Untuk MBS apakah bisa baca water swing? Ya, teman-teman ya. Jadi itu strateginya gitu teman. Kalau di MA kan sudah mau di bawah kanan nih, tinggal menuju ke atasnya dikit gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa targetnya bisa ke angka 1700 ataupun nanti ke angka di tengahnya dikit. Nah, ini ada gap nih sini. Tapi kalau turun ke level 1460 masih aman. Nah, hati-hati kalau sudah turun ke angka 1300 karena standarnya itu di sini teman-teman, di angka 900-an. Nah, kalau di angka 900-an, tunggu-tunggu teman-teman nanti teman-teman bisa take profit di angka 1400 1500 begitu teman-teman ya. Karena posisinya sekarang itu baru sedikit turun dari harga tengah ke harga bawah. Jadi kalau di harga standarnya masih di harga pucuk teman-teman. Makanya nanti kenaikannya jangan jauh-jauh ya ke angka 16 atau enggak ke angka ini di sini 1630-an lah teman-teman. Oke teman-teman untuk MBSS seperti itu ya. Mungkin nanti agak dikit sini nih untuk menutup gapnya bisa jadi ke angka 1985. Oke teman-teman, mungkin untuk MBSS kalau mau swing silahkan aja karena MA10 sudah mulai di bawah candle. Tapi kalau turun ke level 1465 nggak usah masalah karena masih ditahan. Nah targetnya di mana? Bisa di angka 170, kalau nggak di angka 1985. Mudah-mudahan bisa ke sana ya. Ini sudah mulai bid and offer-nya, sudah mulai tebal. Sedang kalau saya sedang deh ini teman-teman. Tuh kan teman-teman ya, yang ini nih ya, nah satu kalau sebelah kedua 1 3 tuh. Ini tidak apa namanya tidak beraturan teman-teman ya. Yang bagus itu kalau mau 65 deh semuanya, kalau nggak 300 deh gitu ya. Ini ada di angka 1495 teman-teman ya, tebalnya nih. Tingginya di angka 1500 teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau saya teman-teman upayakan kalau ngambil emiten itu yang liquid aja, yang tahannya 10.000, 20.000 itu kan teman-teman bisa belajar dari situ lebih enak gitu teman-teman ya.
Tapi kalau teman-teman suka dengan beat dan optimis ya silahkan aja, tidak ada yang melarang. Silahkan. Saya mah terbuka. Silahkan aja. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin yang belum dibahas ada Sido buka seperti di pasangan Nano akan kita bahas kembali teman-teman ya. Dari saya dicukupkan sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya yang telah memberikan kontribusi untuk channel ini ya. Sekali lagi, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak ada kata yang paling tinggi sebagai penghargaan buat teman-teman selain kata terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.